Ya, posisinya belum berakhir, Pak. masih, masih berproses. Tapi ini soal pemilu, kami melihat perlu ada partisipasi publik yang lebih banyak di dalam mengawasi proses ini. Yang mau diselamatkan itu bukan suaranya capres, bukan suaranya partai. Yang mau diselamatkan itu suaranya rakyat. Karena itu kita harus bersama-sama menjaganya. Jadi kalau saya boleh mengundang kepada masyarakat sipil, kepada organisasi-organisasi yang memiliki jaringan di masyarakat yang luas, itu untuk membentuk relawan pengawas luar TPS yang tidak memerlukan identifikasi apa-apa, hanya ikut mengawasi dari luar sebagai ikhtiar kita untuk menjaga kualitas demokrasi. Tapi kalau saya berpandangan, Pak Tejo, saya masih berpandangan optimis. Menurut hemat kami, walaupun ada keriuhan sana sini, rasanya pelaksanaan besok itu aparatur kita itu dalam situasi punya tanggung jawab moral untuk mereka menjaga ini dengan benar. Dan kalau itu sampai terganggu, maka legitimasi hasil pemilu juga terganggu. Jadi menurut saya siapapun yang bertanding hari ini itu memiliki kepentingan agar hasilnya bukan saja baik, tapi hasilnya mendapatkan legitimasi. Dan itu mahal sekali ongkos legitimasi itu. Kita menyaksikan apa yang terjadi di bulan Maret tahun 98. Okay. Ketika secara legal itu terpilih, tapi secara legitimasi tidak ada. Bertahannya berapa lama? 2 bulan. Jadi menurut kami semua punya kepentingan untuk menjaga legitimasi itu. Begitu juga dengan aparat keamanan. Walaupun ada sinyalemen ini dan itu, kami yakin bahwa aparat keamanan, polisi, TNI, kejaksaan, di dalam jajaran sampai ke bawah, itu dalam posisi harus menjaga agar republik ini tetap tenang, aman, damai. Kemarin kami sampaikan Pak Tejo, bahwa kedamaian itu bukan ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan adanya rasa keadilan. Jadi, bila di dalam pelaksanaan pemilu itu ada rasa keadilan, maka akan ada kedamaian. Bila di situ tidak terjadi rasa keadilan, di situ akan muncul gejala ketidakteduhan, ketidakdamaian. Nah, ini menurut saya yang perlu kita pegang sama-sama. Lalu soal IKN. Jadi kami melihat ini bukan semata-mata soal IKN-nya, tapi kita memiliki tantangan pembangunan yang banyak dan urgen. Lalu kita memiliki sumber daya fiskal yang terbatas. Pertanyaannya, sumber daya fiskal yang terbatas ini mau dimanfaatkan untuk apa? Untuk membangun satu tempat atau untuk membangun hal-hal urgen lainnya nih? Bagaimana Pak, guru-guru honorer kalau mendengar ada alokasi sekian triliun, sementara dia kepengen diangkat dan alasannya karena anggarannya belum ada. Terus gimana kita menjelaskan kepada guru-guru honorer ini? Lalu kita bilang kami ingin kualitas manusia yang lebih baik. Loh, kalau kita ingin kualitas manusia lebih baik, ya gurunya dibenerin. Gimana guru bisa konsentrasi ngajar ketika gajinya hanya cukup untuk 10 hari? Ketika gajinya cukup untuk 15 hari. Jadi ini bukan soal menolak IKN, tidak setuju IKN. Ini kita sedang punya anggaran yang terbatas. Anggaran terbatas ini mau diapakan? Menurut hemat kami, ada persoalan-persoalan urgen yang harus diselesaikan. Jadi undang-undang IKN itu sudah diterbitkan, sudah mau dilaksanakan. Nah sekarang kita punya fiskal terbatas. Mana dulu nih yang mau dikerjain? Ada skala prioritas. Ada unsur prioritas
secara urusan dan prioritas secara waktu. Kita menyebutnya dengan istilah important and urgent. Nah, important and urgent harus diselesaikan. Tapi kalau important not urgent, ini bisa dikerjakan nanti.